Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Takia dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak dan apa itu muqayyad? Serta bagaimana contoh mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan kepada hakikat lafaz tersebut tanpa adanya suatu pembatasan, atau lafaz tersebut adalah lafaz yang umum. Nah, seperti lafaz raqabah yang terdapat di surah Al-Mujadalah ayat 3 yang artinya orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Nah, di sini kan masih umum nih. Budak siapa? Budak yang bagaimana yang harus dimerdekakan? Ataukah budak yang laki-laki atau yang perempuan, atau budak ini mukmin atau tidak beriman, atau budak yang seperti apa? Nah, di sini yang disebut dengan mutlak di lafaz raqabah ini. Nah, atau untuk lebih mudah dalam memahaminya, contohnya seorang guru memerintahkan muridnya untuk membeli buah. Nah, di sini tidak dijelaskan buah apa, apakah anggur, apel, melon, dan sebagainya. Nah, lafaz buah inilah yang disebut dengan mutlak. Kemudian kita beralih mengenai pembahasan tentang muqayyad. Nah, muqayyad yaitu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang terikat dengan sesuatu seperti sifat. Contoh, lafaz raqabati mu'minah dalam surah An-Nisa ayat 92. Jika tadi di mutlak hanya lafaz raqabah, maka di muqayyad terdapat tambahan raqabati mu'minah. Nah, dan siapa yang membunuh seorang beriman karena bersalah hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Terus terbunuh itu, kecuali jika mereka atau keluarga terbunuh tersebut membebaskan pembayaran. Nah, lafaz muqayyad yang di sini ditunjukkan kepada raqabati mu'minah, yaitu budak yang beriman. Jika tadi kan di mutlak masih bingung nih, budak yang mana, yang laki-laki atau yang perempuan, yang beriman atau tidak beriman, atau budak yang sebagaimana. Nah, maka di muqayyad ini lebih spesifiknya, yaitu budak yang beriman, seperti dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 92 tadi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai pembagian kaidah mutlak dan muqayyad. Ada berapa sih mutlak dan muqayyad itu? Nah, mutlak dan muqayyad di sini ada 4 kaidahnya. Yang pertama, hukum dan sebab keduanya sama. Kemudian yang kedua, hukum dan sebab keduanya ini berbeda. Nah, yang ketiga, hukumnya sama, tapi sebabnya berbeda. Kemudian yang keempat, hukum berbeda, tapi sebabnya sama. Nah, untuk membahas lebih jelasnya, akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu hukum dan sebab antara keduanya ini sama. Contohnya seperti dalam surah Al-Maidah ayat 3, di lafaz ad-damu. Nah, ad-damu ini yang artinya darah, ini masih mutlak. Kemudian dimuqayyadkan dengan surah Al-An'am ayat 145 yang berbunyi damam masfuha. Nah, di sini damam masfuha ini adalah muqayyadnya. Kalau adam tadi kan masih mutlak, darah apa? Ini kan tentang keharaman makan, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir. Nah, di lafaz adam ini darah yang mana yang nggak boleh dimakan ini? Apakah semua darah? Nah, apakah daging yang masih ada cuil-cuil darah di dalamnya? Nah, yang mana kan? Nah, di sini dijelaskan bahwa yang diharamkan yaitu damam masfuha dalam surah Al-An'am ayat 145. Hukumnya di sini yang sama, yaitu sama-sama diharamkan untuk memakan. Nah, sebabnya apa? Sebabnya yaitu darah tadi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai hukum dan sebab keduanya berbeda. Nah, di sini ada contoh dari surah Al-Maidah ayat 38 yang lafaznya berbunyi faqata'u aydiyahuma, dan muqayyad dari surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, ayat Al-Maidah ayat 38 ini mengenai tentang hukuman potong tangan, yaitu as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Nah, faqata'u aydiyahuma, potong tangannya. Nah, potong tangannya masih umum. Potong tangan sampai mana gitu kan. Nah, kemudian di muqayyadnya di sini ada dari surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, di perintah untuk berwudu ini ada
batasannya, yaitu dari tanganmu sampai ke siku. Di sini hukum antara keduanya dan sebabnya berbeda, yaitu ayat pertama Al-Maidah ayat 38 menjelaskan tentang batasan potong tangan. Nah, kemudian Al-Maidah ayat 6 menjelaskan tentang batasan mengusap tangan. Kemudian sebabnya Al-Maidah ayat 38 tadi menjelaskan tentang sebab yang karena mencuri maka dipotong tangan. Kemudian Al-Maidah ayat 6 tadi menjelaskan tentang batasan berwudu, yaitu sampai siku tadi. Kemudian di pembahasan ketiga mengenai hukum sama tapi sebab berbeda, seperti dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 yang lafaznya berbunyi raqabah. Nah, raqabah ini seperti yang dicontohkan tadi, di mutlak raqabah ini masih umum. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 2 yang berbunyi raqabatul mu'minah. Nah, di surah An-Nisa ini raqabatul mu'minah sudah jadi muqayyad. Di sini kan dijelaskan hukum sama tapi sebab berbeda. Nah, hukum sama yaitu sama-sama diperintahkan untuk memerdekakan hamba sahaya, sedangkan sebabnya berbeda. Ayat yang pertama yaitu Al-Mujadalah ayat 3 diperintahkan untuk memerdekakan budak karena menzihar istrinya, maka ia diperintahkan untuk memerdekakan budak. Sementara ayat kedua di surah An-Nisa ayat 2 diperintahkan memerdekakan budak karena ia membunuh orang mukmin. Kemudian lanjut ke pembahasan keempat, yaitu hukum berbeda tapi sebab sama. Di surah Al-Maidah ayat 6 di sini mutlaknya berbunyi famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, dan muqayyadnya berbunyi falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, di sini famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, mengusap wajah dan tangan ini sampai mana? Nah, sedangkan di falsilu tadi membasuh, ada penjelasannya falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, yaitu batasannya sampai ke siku. Hukum berbeda di sini yaitu ayat mutlak tadi menjelaskan tentang batasan mengusap tangan, sedangkan ayat kedua menjelaskan batasan membasuh tangan. Nah, sebabnya sama yaitu karena bersuci ketika akan melaksanakan sholat. Nah, mungkin hanya cukup sampai di sini saja pembahasan tentang mutlak dan muqayyad yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.